strict selama pembelajaran di teknik sipil, terus pas mau PKL juga, terus pas mau kerja juga. Pertanyaan dari @ugil95. Saya mau kasih tips selama belajar. Cobalah untuk contohnya ini pelajaran antara gabungan matematika dan fisika nih. Contohnya ada mekanika rekayasa. Nah, di sini coba kalian pahamin aja apa sih yang dosen kalian terangin itu. Coba basicnya pahamin dulu itu. Kalau misalkan belum tahu, tanya teman yang sudah tahu. Atau kalau misalkan teman gak bisa ngasih tahu, coba tanyalah ke dosennya. Boleh kalian main-main, boleh kalian yang namanya misalkan cowok nih, bukannya misalkan yang penting kuliah aja. Coba kurangin seperti itu teman-teman, karena pada akhirnya nanti kalian tugas akhir, nanti kalian bekerja, ilmu tersebut akan tetap kalian pakai. Jadi kalian harus membayar dosa-dosa kalian sewaktu kalian kuliah tidak benar. Intinya kayak gitu. Jadi cobalah selama kuliah manfaatin baik-baiknya sepengalaman saya. Saya sudah pernah bekerja di kontraktor selama hampir 3 tahun. Saya sekarang bekerja di konsultan. Mungkin saya cukup bisa ngasih pengalaman ke kalian. Dan mungkin untuk senior-senior saya di sana juga yang lebih berpengalaman, saya rasa sih masukannya kurang lebih sama ya. Jadi coba manfaatkan ketika kalian selama kuliah. Minimal subbab yang dosen kalian terangkan itu kalian paham gitu maksudnya apa. Dan setiap tugas harus dikerjakan tepat waktu, itu penting. Banyak juga dosen teknik sipil yang telat 10 menit, 15 menit, tidak diterima nih kerjaannya. Coba buat dosen kalian itu senang karena kalian tepat waktu dan memang bekerja keras. Oke? Cobalah cicil kalau misalnya kalian nggak ngerti, karena kadang-kadang memang deadline di teknik sipil itu sangat mepet gitu teman-teman. Contohnya kalian harus kumpulin tugas besok, tapi kerjaannya sulit, contohnya gambar teknik. Cobalah cicil, kurang-kurangilah main, cobalah pelajari, tanya dosen kalian kalau nggak ngerti, tanya teman kalian kalau nggak ngerti. Jangan terlalu ikut-ikutan nongkrong terlalu lama. Ini hal penting kalau menurut saya. Biasanya kalian terlena di organisasi, jadi melupakan hal penting belajar. Itu boleh sih, boleh banget. Coba diatur waktunya, manage waktunya dengan baik. Kalau kalian punya mimpi yang lebih, ya berusaha lebih. Kalau kalian punya mimpi yang sama aja sama teman kalian, ya kalian akan menjadi sama aja seperti itu. Tapi kalau kalian punya mimpi yang lebih, effort kalian harus lebih seperti tadi saya bilang. Terus yang kedua adalah waktu. Waktu di teknik sipil itu strict. Jadi kalian kalau misalkan tidak tepat waktu dalam mengumpulkan pekerjaan, tugas, itu kalian bisa di-ban, nggak diterima lah kerjaannya gitu kan. Jadi selain kalian coba kerjakan sesuai schedule nih, dikasih waktu seminggu, cobalah cicil sehari-hari, kerjain dengan benar. Pada saat nanti dikumpulkan, cobalah belum deadline kalian sudah mengumpulkan tugas. Kehadiran kalian juga penting gitu teman-teman. Nanti nilai pun akan mengikuti gitu teman-teman. Saya pun dulu memang kuliah nggak seperti yang saya bilang barusan ya, nggak se-best kayak tadi, cuman saya merasakan sekarang saya sudah bekerja. Jadi 2 item pekerjaan, prakonstruksi dan konstruksi sudah saya alami. Jadi saya sharing sebagai alumni teknik sipil di Politeknik Negeri Bandung khususnya, ingin memberikan hal yang terbaik untuk adik-adik saya yang mau masuk ke teknik sipil gitu. Terus kalau untuk kerjaan yang kalian di konstruksi, basicnya kan memang di lapangan ya. Kalau di lapangan itu nggak akan terlalu kentara, maksudnya kerasa deh. Selama perkuliahan nih nggak terlalu kerasa. Gue harus hitung ini, hitung ini, hitung ini gitu. Kecuali memang levelnya di top manajemen misalnya, itu kan pasti kepake tuh untuk hitungan segala macam. Tapi begitu kalian dapat kerjaannya itu di konsultan, hampir semua pembelajaran yang ada di masa perkuliahan itu kepake lagi kan. Nah, kebanyakan sepengalaman saya waktu bekerja di kontraktor pun orang bilang waktu saya kuliah dulu nggak kepake kok, yang penting soft skillnya bagus nih untuk ketemu sama mandor, sama pekerja dan lain-lain. Pelajaran waktu kuliah nggak begitu kepake. Waktu itu pun saya di kontraktor diposisikan sebagai engineer. Engineer itu artinya tetap masih ada yang harus saya perhitungan. Sewaktu saya jadi engineer di kontraktor pun saya udah berpikir bahwa mata kuliah itu terpakai di dunia konstruksi gitu. Jadi saya harus tahu rumus-rumus untuk hitung ini, tahu basicnya kenapa ini hitungannya seperti ini dan lain-lain, itu kepake walaupun porsi terpakainya tidak sebesar di konsultan. Nah, setelah saya masuk ke konsultan, ini sangat terasa sekali sekarang. Pelajaran-pelajaran dulu yang waktu saya kerjakan semasa kuliah itu sangat terpakai sekali teman-teman. Istilahnya seperti saya tadi bilang bahwa kamu harus membayar apa yang sudah kamu lakukan. Jadi kalau kamu kuliah asal-asalan atau nggak begitu baik kuliahnya, yang saya alami saya juga nggak begitu baik teman-teman kuliahnya, cuman saya ngasih masukan ke kalian supaya baik-baik aja, karena nanti pada saat kalian bekerja, contohnya saya jadi konsultan sekarang, saya harus membayar ketidakbaikan selama saya kuliah. Saya harus belajar lagi yang saya tidak pelajari benar-benar secara baik selama kuliah. Jadi saya pelajari lagi sekarang. Ya, Tuhan itu adil.